Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, para pendengar Embun Pagi. Tentunya kita akan kembali dalam berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Dan untuk mengawalinya, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, membaca firman dan merenungkannya, yang terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai 13. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik penuh kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan serta berkat-Mu yang Tuhan berikan. Kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu menjadikan kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sehingga melalui firman-Mu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Pembacaan kita Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tema kita yaitu kerukunan. Kerukunan menjadi satu perkara yang penting bila masing-masing warga memiliki hubungan yang erat dan dekat dalam mengenal satu dengan yang lain, bekerja sama saling tolong-menolong. Untuk menemukan realisasi makna sebuah kerukunan bukanlah suatu hal yang mudah, khususnya dalam hidup berjemaat. Gereja yang sehat memiliki jemaat yang hidup dalam kerukunan, yaitu dalam ayatnya yang ke-6, di mana mengatakan bahwa anggotanya satu hati dan satu suara, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus meminta jemaat Roma untuk aktif menciptakan kerukunan. Dasar dari pengajaran dan tuntutan sebuah kerukunan dengan hidup Kristus sendiri. Paulus menasihati orang yang kuat untuk dapat menerima orang yang lemah. Hendaklah orang Kristen dapat saling merangkul, karena mereka sudah menerima Kristus dengan iman. Haruslah menerima semua orang Kristen dengan kasih persaudaraan. Paulus memperlihatkan bukan hanya kepada orang Yahudi Kristus menerimanya, tapi juga menerima orang-orang bukan Yahudi. Ada dua yang dimohonkan Paulus dari Allah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jemaat Roma, bahkan berelevansi untuk kita saat ini sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, supaya mereka dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman mereka. Sukacita dan damai sejahtera adalah dua hal dari hal-hal yang membentuk suatu kerajaan Allah, akan memajukan kesatuan dan persaudaraan yang gembira dengan saudara-saudara kita. Sukacita ini dapat diperoleh dengan doa. Melalui doa kita datang kepada Allah untuk memintanya. Selanjutnya, percaya. Sukacita yang benar dengan percaya kepada Dia adalah buah dari iman. Percaya akan kebaikan Kristus kasih-Nya, janji-janjinya,
Hendaklah iman menjadi dasar bukti untuk semuanya ini. Yang kedua yaitu supaya oleh kekuatan Roh Kudus mereka berlimpah dalam pengharapan. Sukacita dan damai sejahtera orang-orang percaya timbul terutama dari pengharapan mereka. Makin besar pengharapan mereka, makin besar sukacita dan damai sejahtera yang dimiliki. Sebagai orang Kristen, bagaimana menginginkan dan mengusahakan harapan yang berlimpah-limpah. Harapan-harapan yang tidak mengecewakan melalui kuasa Roh Kudus. Untuk itu, mari membentuk suatu kerukunan dalam persekutuan berjemaat, saling menolong, menanggung beban, akan meruntuhkan batas-batas di antara umat manusia yang saling bermusuhan. Orientasi hidup orang Kristen seharusnya tidak berpusat pada apa yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi apa yang membawa kebaikan dan membangun orang lain. Karena semakin dewasa iman kita, maka akan memikirkan kebaikan dan kemajuan orang-orang di sekitar kita. Kerukunan terjadi juga ketika merelakan diri menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangan. Sebagai jemaat Tuhan, segeralah menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan lingkungan masyarakat. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pakailah kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada, sehingga selalu menciptakan kerukunan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Hidup saling menerima seperti Engkau yang menerima hidup kami, tanpa memandang siapa kami ini. Ya Tuhan, ajarlah kami terus akan firman-Mu, menjadi terang atas hidup yang berdosa. Di saat ini kami akan kembali dalam setiap aktivitas di pagi hari ini. Mohon untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, supaya dapat menjalankan pekerjaan kami dengan baik, tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.